Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini aku Yelo Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga bisa menginspirasi serta bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Teman-teman, di video ini aku mau berbagi cerita, yaitu sebuah pengalaman pribadi yang mungkin terlihat sederhana tapi buatku sangat berkesan, yaitu cerita tentang mimpi kecil dan bagaimana Allah menjawabnya dengan cara yang begitu indah. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat buat aku dan buat teman-teman semua bahwa ketika kita menggantungkan hidup dan mimpi kepada Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Teman-teman, sebulan yang lalu aku punya satu keinginan. Bukan keinginan yang besar atau mewah sih, tapi keinginan yang tumbuh dari rasa kagum. Tiba-tiba aja aku ingin banget sholat di Masjid Menara Kudus, Jawa Tengah. Masjid ini udah sering aku lihat di buku pelajaran sejarah waktu sekolah, terus juga beberapa kali lewat di Reels Instagram aku, dan aku kagum banget sama bangunannya. Arsitekturnya yang unik, terus penuh nilai sejarah, dan punya ciri khas yang beda dari masjid lainnya, yaitu di menaranya itu loh teman-teman, kayak candi. Dan aku jadi ingat waktu sekolah itu sempat nyeletuk gini ke diri sendiri, kapan ya aku bisa datang ke Menara Kudus gitu. Awalnya hanya keinginan dalam hati, tapi keinginanku semakin kuat ketika sebulan yang lalu itu. Dan sampai akhirnya aku coba minta tolong sama Allah. Aku berdoa di setiap sholat, aku berdoa gini, ya Allah, tahun ini izinkanlah hamba sholat di Masjid Menara Kudus, Jawa Tengah. Tolong lancarkanlah semua yang hamba butuhkan, seperti budget, transport, dan orang-orang yang bisa nemenin hamba ke sana. Setelah aku doa sama Allah, aku minta dilancarkan semuanya. Gak lupa juga untuk berikhtiar. Ikhtiar aku adalah aku ngajak 2 sahabatku buat ikut pergi ke Kudus. Alhamdulillah mereka langsung mau. Kami mulai ngobrolin rencana, terus diskusi itinerary-nya, dan cari tanggal yang pas. Bahkan orang tua kami juga langsung ngasih izin. Rasanya tuh lega banget. Budget pun alhamdulillah gak ada masalah. Semua terasa dimudahkan. Di sini aku sadar bahwa kalau kita punya niat baik, lalu kita minta ke Allah dengan sungguh-sungguh, terus kita ikhtiar, Allah akan bantu buka jalannya satu persatu. Tentu aja kalau mulus doang itu kurang ada tantangan ya, kurang ada sesuatunya. Awalnya kami rencanakan berangkat di minggu pertama, tapi ternyata aku dan salah satu sahabatku lagi haid. Gak mungkin kan kalau dipaksakan, karena kan mimpi kita itu adalah ingin sholat di masjid tersebut. Di situ aku gak merasa kecewa atau gimana-gimana, tapi udah yang ya Allah gak apa-apa kalau diundur, pasti ada waktu yang baik menurut engkau. Dan di situ aku diingatkan bahwa kita punya rencana, tapi Allah yang punya kendali. Mungkin emang bukan waktunya di minggu pertama bulan tersebut, dan mungkin Allah ingin aku lebih sabar sedikit. Jadi kami tunda perjalanan ke Kudus di minggu berikutnya. Akhirnya di minggu kedua kami berangkat. Alhamdulillah ini benar-benar hari-harinya itu tanpa halangan teman-teman. Perjalanan kami sesuai dengan itinerary, semuanya berjalan lancar. Cuaca pun cerah, meskipun panas itu rasanya nggak panas-panas banget gitu ya. Masih ada sejuk-sejuk angin. Sampai akhirnya aku benar-benar bisa berdiri di depan Masjid Menara Kudus, Jawa Tengah. Tempat yang dulu hanya bisa aku lihat di buku sejarah, sekarang aku bisa mendatanginya langsung. Dan yang lebih penting lagi, aku bisa sholat zuhur di sana. Rasanya campur aduk, senang, bersyukur, terharu. Dan gak hentinya aku bilang, Masya Allah, Subhanallah, indah sekali ya Allah. Terima kasih karena udah menjawab doa hamba dengan secepat ini. Bahkan lebih indah dari yang hamba bayangkan. Terus selama perjalanan kami berwisata religi di Masjid Menara Kudus itu, kami bertiga sangat happy, wajah kami sangat cerah sekali, gak ada yang ngambek-ngambekan, atau biasanya kan kalau kita pergi sama teman pasti ada salah satu atau beberapa yang ngambek tiba-tiba kan. Kalau ini enggak, ya Allah, senang sekali. Kami benar-benar happy sampai perjalanan pulang. Teman-teman, dari perjalanan ini aku belajar sesuatu yang sangat penting. Dan ini juga bisa jadi pelajaran untuk kita semua bahwa jangan ragu untuk cerita sama Allah tentang mimpi kita, mau itu kecil, sederhana, atau yang menurut orang lain itu gak penting.
Pokoknya tetap bilang aja ke Allah. Karena Allah itu maha mendengar, bahkan sebelum kita bicara pun Allah tahu isi hati kita. Tapi tetap aja kita harus bergerak, berusaha semaksimal yang kita bisa. Harus ada usaha, harus ada sabar juga, dan tentu aja yang terpenting adalah tawakal. Kalau ternyata doa kita belum dikasih hari ini, besok, atau minggu ini, atau harus ditunda yang lumayan agak lama, tenang aja, Allah bukan menolak, tapi Allah sedang menyiapkan waktu terbaik. Tapi ingat ya bahwa mimpi kita ini harus benar-benar diniatkan dengan niat yang baik, jangan sampai ada maksiat di dalamnya. Sekali lagi, buat teman-teman yang lagi punya mimpi, lagi punya keinginan, rencana, atau sesuatu yang ingin banget dicapai, coba deh bilang ke Allah dulu dengan jujur, dengan yakin. Gak apa-apa kalau dikasih waktunya. Misalnya seperti yang aku contohkan tadi, ya Allah, hamba ingin sholat di Masjid Menara Kudus Jawa Tengah tahun ini, tahun 2025. Untuk waktunya aku ikut sama Allah. Kapan baiknya? Ternyata dikasih sebulan setelah aku berdoa itu. Gak apa-apa loh kita menggantungkan mimpi kita ke Allah. Karena saat kita menggantungkan mimpi kita kepada Allah, maka kita sedang menggantungkannya ke pemilik segala kemungkinan. Dan jangan lupa bersyukur atas orang-orang yang mendukung impian baik kita. Teman, sahabat, keluarga, bahkan waktu yang tepat. Semua itu bentuk kasih sayang Allah yang seringkali kita lupa syukuri. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih untuk setiap hal kecil yang ternyata sangat berarti. Untuk teman-teman, semoga cerita ini bisa jadi pengingat bahwa apapun rencana kita, tetap serahkan semuanya kepada Allah. Karena kalau Allah udah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Terima kasih ya teman-teman udah mendengarkan ceritaku hari ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Kalau kamu ada cerita keajaiban doa kamu, jangan lupa untuk di-share di kolom komentar aku ya, dengan bahasa yang positif dan bahasa yang baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.